Mas, Mas, kami evakuasi anjing kanan dari lokasi wisata halal Pulau Banyak di Aceh oleh Satpol PP Aceh Singkil menuai sorotan publik. Selain dugaan penganiayaan, cara penanganan pemindahannya pun tidak memadai dan mengabaikan kesejahteraan hewan. Sudah ada sejumlah narasumber yang tergabung bersama kami melalui daring untuk membicarakan hal ini. Ada Pak Ahmad Yani, Kepala Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil. Ada pendiri Animal Defender Indonesia, Mas Doni Herdaru Tona, dan serta ada juga pakar hukum pidana Pak Abdul Fikar Hajar. Selamat pagi, Pak Ahmad Yani, Mas Doni, dan juga Pak Abdul Fikar. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ingin tahu dari Pak Ahmad Yani terlebih dahulu. Pak Ahmad Yani, mungkin dari Satpol PP ada keterangan lainnya yang sudah didapatkan, tapi sampai saat ini memang Satpol PP membantah bahwa terjadi penyiksaan, begitu Pak Ahmad? Iya Pak. Jadi sebenarnya biar saya ceritakan kronologisnya sedikit Pak ya. Kami di tanggal 18 itu anggota saya itu datang ke sana. Tetapi dari pihak pengelola itu melalaikan kami atau menyembunyikan anjingnya ini. Ya tidak ada di lokasi. Jadi anggota kami menunggu sampai ke malam hari. Ternyata di malam hari itu baru dia keluar. Jadi tim itu terdiri dari anggota TNI ada 2 pendamping, anggota kepolisian ada 2 di situ dan Satpol PP 4 orang. Ini mereka menunggu, ternyata malam baru pulang. Ini nampaknya disembunyikan. Nah pada besok harinya tanggal 19, petugas kami datang lagi bersama Mukim dan 1 orang pemukiman atas nama Suprir dan 1 lagi kasih transit kecamatan Pulau Banyak. Nah, Pak Suprir ini dia menelepon tidak mengangkat, tetapi diperintahkan sama Rita ini supaya menelepon Pak Willy, kemudian menyambung. Jadi antara Pak Willy dengan si Suprir ini sudah berbicara supaya ini sesuai dengan permintaan masyarakat pada Mukim ini anjing dan juga hasil kesepakatan di kantor camat di hotel Lekom ini tadi bahwasanya anjing ini dievakuasi dipindahkan dari lokasi penginapan Lekom. Nah saudara disetujui Pak. Oke, berarti pemindahannya sendiri sudah disetujui oleh pemiliknya. Tiga pemiliknya. Ini Pak, cuma waktu saja yang dipermain-main oleh Rizka ini. Berapa kali petugas saya secara hukum meminta supaya ini anjing dimasukkan atau bagaimana. Ternyata dia disuruhnya pula anggota saya memasukkan dalam keadaan anjing galak. Seperti itu. Makanya ada 1 jam mereka ini bermain dengan anjingnya seperti ini. Nah, terus terang saja di video itu tidak berimbang. Ya, dikatakan itu dianiaya dan tidak ada lagi penganiayaan di sini. Tidak ada. Cuma saya mengevakuasi mau memasukkan ke dalam keranjang yang besar. Ingat Pak, yang memasukkan itu adalah Rizka itu sendiri. Yang melaban itu mereka sendiri, bukan kami. Kami ini adalah yang membawanya ke singkir. Malah perjalanan sisa nasi anggota yang dimakan berlebih itu dikasih lagi sama mereka. Mereka tidak mau makan. Jadi itulah sampai kecil itu meninggal mati. Oke, jadi Anda masih mengatakan bahwa memang anjing ini mati karena stres ya? Itu yang menjadi alasan dari Satpol PP Ya, ini. ini kan dugaan saya ketika dibawa ini atau mabuk di jalan atau stres saya nggak tahu. Yang jelas itu laporan anggota saya setelah sampai di singkir. Itu nggak ada lagi. Saya sih yang ikut di situ melihat. Oke. Nah, saya mau tahu dari Mas Tony. Mas Tony juga saat ini berada di Aceh Singkil khusus untuk menangani dan melaporkan perkara ini. Apa yang menjadi temuan Anda dari Animal Defender, Mas Tony? Ya, terima kasih. Jadi perlu saya luruskan juga dari versi temuan kami di lapangan. Tanggal 18 itu petugas datang tapi nggak bawa peralatan. Ya, lalu pulang lagi. Tanggal 19 datang dengan peralatan. Nah, ini bedanya tentang menunggu atau tidak ya. Kalau ini silakan kawan-kawan bandingkan sendiri dengan apa yang kami temukan.
18 datang tanpa peralatan, lalu balik lagi 19 datang dengan peralatan. Peralatan ini maksudnya coba-coba bawa keranjang dan lain-lain. Lalu tanggal 20 Canon-nya wafat, udah nggak ada. Ya. Jadi yang kami temukan video-videonya juga adalah, nanti saya kirim ke Kompas ya. Videonya tentang caranya, dan kalau dibilang anggota resort sendiri yang masukin anjingnya ke keranjang itu karena permintaan petugas. Pemilik sudah meminta melalui telepon kepada petugas untuk jangan dibawa, biarkan dia saja mengevakuasi. Tapi petugas tetap memaksa bawa. Ya, itu catatannya. Staf resort itu memasukkan anjingnya atas permintaan petugas untuk masukin karena mereka meminta, bukan atas kesadaran sendiri. Karena mereka menolak untuk Canon dibawa. Ya, itu catatannya. Yang pemiliknya pas datang jemput Canon ternyata udah nggak ada. Ini berarti Anda mengatakan bahwa sebenarnya ada video-video lainnya begitu Mas Doni? Selain apa yang akan saya sertakan setelah saya selesai buat laporan polisi. Saya akan bikin laporan polisi jam 9 pagi ini. Oke. Nah, kalau dari tadi kan yang kita dengar dari Pak Ahmad Yani bahwa sebenarnya mengaku tidak ada kekerasan terhadap Canon ini. Nah, itu kan hanya bisa dilihat dari apakah dilakukan visum kah atau otopsi begitu. Itu apakah mungkin dilakukan Mas Doni menurut Anda? Oleh karena itu, pada laporan polisi kami pagi ini, kami akan meminta polisi segera mengamankan barang bukti. Barang bukti sekarang ada di penguasaan Satpol PP semua. Keranjangnya itu Satpol PP yang pegang yang urus, mereka juga yang kubur anjingnya. Dan kita tidak tahu anjingnya dikubur di mana. Pemiliknya pun nggak tahu anjingnya dikubur di mana. Jadi semuanya ada di Satpol PP buktinya. Kami meminta polisi untuk segera mengamankan barang bukti dan kami siap membantu untuk proses otopsi. Kalau sekiranya di Aceh susah. Oke, Pak Ahmad Yani, ini kan sebenarnya bisa mengklarifikasi dari sisi Satpol PP juga kalau memang dilakukan otopsi sehingga bisa dibuktikan apakah benar ada kekerasan atau tidak. Apakah Satpol PP sendiri mendukung kalau sampai dilakukan otopsi atas Canon ini? Saya sebenarnya mendukung, Pak. Karena saya sudah mengumpulkan informasi semuanya di kota saya. Mereka ini tidak ada menyiksa, meracun dan sebagainya. Cuma saja seketika dibawa ini ke bot ini sudah ketinggalan bot. Jadi dilarikanlah melalui bot. Botnya ini sudah ada di tengah. Nah, dikejarkan pakai bot dalam kondisi pompa besar. Dan mereka pun naiknya itu kepayahan dalam seperti itu. Jadi itulah mereka sampai di sana. Ini saya ulangi lagi, ya mengasih makan pakai makanan yang dimakan orang itu sendiri. Sisanya berlebihan. Ini nanti sampai disingkir tadi meninggal. Nah, sekarang saya ingin mempertanyakan kenapa ini Pak Willy kenapa tidak hadir di sini? Si Rizka ini kenapa tidak dihadirkan? Ini nampaknya semacam kita saja yang bertengkar ini. Jadi publik menggoreng dan menyalahkan Satpol PP yang menganiayanya ini. Saya mulai merasa penganiayaan dari Satpol PP. Sementara si Supril dan si Willy ini sudah sepakat. Ini tolong dievakuasi. Kan saya ambil. Kami memang dasarnya tidak membawa, cuma menyuruh supaya mengevakuasi. Karena perintah mereka ini sudah ada sepakat dengan Pak Supril ini, makanya dievakuasi. Diambil keranjang dari Pulau Batak. Nah itu. Tapi ya. terkait dengan pemilik anjing menawarkan untuk mengevakuasi sendiri, ini apakah ke Satpol PP atau kemana itu? Sama seperti ini Pak Mukim ini pembicara. Kalau nggak percaya, ya kita harusnya hadirkan Pak Mukim. Jangan saya aja yang di sini. Yang di lapangan itu juga hadirkan semua anggota-anggota saya. Saya ini apalah sebagai memerintahkan supaya berkoordinasi dan berkoordinasi bersama hasil keputusan mereka di Pak. Nah itu. Pak Ahmad Yani, tentu kita memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk berbicara di sini tanpa
mendesak atau mendahului siapapun sebenarnya Pak Ahmad Yani. Itu alasan kita juga memberikan kesempatan kepada Pak Ahmad Yani untuk juga memberikan keterangan terkait dengan kejadian ini agar masyarakat juga bisa menilai sendiri begitu Pak Ahmad Yani. Saya kalau begitu ke Pak Abdul Fikar dulu. Pak Abdul Fikar, mungkin yang ini menjadi salah satu sorotan. Sebelum-sebelumnya juga kita melihat dalam beberapa bulan terakhir ini bahkan hanya untuk alasan konten saja ada juga yang melakukan kekerasan terhadap hewan. Nah, mungkin kita memang belum paham betul nih Pak Abdul Fikar mengenai apa sih sebenarnya yang menjerat kita terkait dengan kekerasan terhadap hewan ini sebelum kita masuk ke dalam kasus khusus terkait dengan Canon ini Pak Abdul Fikar. Ya, di dalam KUHP atau di hukum pada hukum pidana Indonesia pada umumnya terhadap binatang itu juga dilakukan satu perlakuan yang sedemikian rupa sehingga hak hidup mereka juga dihargai. Gitu ya. Nah karena itu kemudian tadi disebut oleh disebut ada pasal 302 itu, nah itu salah satu bentuk perlindungannya, gitu, bentuk perlindungan terhadap hewan. Nah pengertian hewan di sini ada dua, ya, hewan yang dipelihara oleh negara, dilindungi oleh negara, ya, jadi hewan yang dikonservasi, gitu ya, konservasi sumber daya alam dan hayati, nah termasuk hewan di dalamnya. Ada juga hewan yang tidak dilindungi, maksudnya hewan yang tidak dipelihara dan menjadi peliharaan orang secara privat, gitu, secara pribadi masing-masing, gitu. Nah itu, nah jadi yang dimaksudkan dengan pasal 302 tadi itu khusus pada hewan-hewan yang tidak dilindungi oleh negara. Gitu. Jadi memang hewan-hewan yang di luar perlindungan negara, ya itu maka perlindungan terhadap hewan itu pasal 302 ini. Umpamanya ayat yang pertama ya, menyakiti aja dilarang. Atau bahkan umpamanya kalau pemiliknya tidak memberi makan aja dilarang. Itu ada ancaman hukumannya 3 bulan, ya. Menyakiti atau tidak memberi makan. Bahkan kalau sampai menganiaya, sampai cacat atau meninggal dunia, itu hukumannya lebih tinggi tadi disebut, ada 9 bulan, ya. Nah, ada 9 bulan. Nah, itu artinya apa? Artinya kalau saya negara tangannya masuk ke dalam kehidupan kita, ya, termasuk memelihara atau melindungi binatang-binatang yang tidak dirawat juga oleh negara melalui aturan, gitu, melalui undang-undang. Gitu. Pak Abdul Fikar, ini yang menariknya memang kalau kita lihat ya, apa yang terjadi khususnya di Aceh Singkil ini sampai tadi kan Pak Ahmad Yani mengatakan bahwa dari pihak Satpol PP tidak dilakukan kekerasan begitu, tapi anjing tersebut atau Canon ini mati dalam perjalanan, kemungkinan stres kehabisan nafas begitu. Nah itu bagaimana ya melihatnya secara hukum kalau memang ya mati dalam penguasaan begitu, tapi tidak karena unsur kekerasan itu sendiri begitu Pak Abdul Fikar. Bagaimana secara hukum bisa melihatnya? Ya, 302 itu penganiayaan, artinya ada perbuatan aktif gitu. Ya, nah, ada perbuatan aktif. Apakah matinya seekor binatang itu karena perbuatan aktif dianiaya, gitu ya, dengan cara umpamanya tadi salah satunya adalah cara yang pasif, tidak memberi makan, gitu ya, atau dengan tindakan-tindakan yang memang kemudian menyebabkan kematian, gitu. Nah, itu sasarannya 302 itu. Nah, karena itu ini yang harus dibuktikan kalau saya di proses hukum, gitu. Apakah dia mati karena dengan sendirinya atau karena mati memang karena umurnya, gitu kan? Atau memang mati karena ditangkap, karena dianiaya atau diperlakukan sedemikian rupa kemudian dia mati, gitu. Nah, itu yang harus dibuktikan. Nah, adakah pidana untuk kelalaian gitu, Pak Abdul Fikar? Nah, kalau lihat 302 KUHP itu lebih pada perbuatan yang aktif, ya, bukan kelalaian. Kalau 302. Nah, tapi ada umpamanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, ya. Nah, itu di situ ada, ya, cara memelihara aja itu juga bisa dipersoalkan karena pernah ada umpamanya pada tahun 2005 orang mengikat sapi di satu ini kemudian meninggal sapinya dan itu diproses, gitu. Ya, itu diproses, tapi kemudian karena orang yang mengikat itu
jiwanya tidak bisa dipertanggungjawabkan, dia sebenarnya terbukti melakukan Oke. tindak pidana pasal 302 ini. Cuma karena orangnya tidak sehat harapnya, maka kemudian dia dilepaskan dari ancaman hukuman, gitu ya. Nah itu artinya apa? Artinya memang penegakan hukum terhadap perlindungan hewan itu memang jalan gitu. Artinya memang bisa dilakukan gitu. Dan ada aturan yang melindungi hewan itu. Gitu. Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.